Gerak melingkar beraturan. Berikut adalah beberapa contoh benda yang mengalami gerak melingkar. Bola yang dihubungkan dengan seutas tali kemudian diputar, kipas angin, roda dan gir sepeda, katrol pada timba air, dan masih banyak lagi. Gerak melingkar beraturan adalah gerak benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran dengan kelajuan atau V tetap. Sedangkan untuk kecepatannya, besar kecepatan tetap, namun arah kecepatan berubah-ubah dan selalu menyinggung lintasan lingkaran atau tegak lurus terhadap jari-jari. Perhatikan animasinya. Lihat arah kecepatan yang ditunjukkan oleh panah biru. Panjangnya tetap, namun arahnya di setiap titik akan menyesuaikan lintasannya dan selalu tegak lurus terhadap R. Besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan yang akan kita pelajari antara lain periode atau T. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Perhatikan jarum detik warna merah pada jam. Untuk melakukan satu putaran penuh, misalnya dari angka 7 kembali ke 7 lagi, jarum merah memerlukan waktu 60 detik. Sehingga dikatakan periodenya 60 detik atau 60 sekon. Periode dirumuskan oleh T besar sama dengan T kecil per N. Dengan T besar adalah periode yang satuannya sekon, T kecil adalah waktu, satuannya sekon, dan N adalah jumlah putaran. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya putaran dalam waktu 1 sekon. Frekuensi dirumuskan oleh F sama dengan N per T. Satuan dari frekuensi adalah Hertz atau disingkat Hz. Hubungan antara periode dan frekuensi antara lain, periode sama dengan 1 per frekuensi dan frekuensi sama dengan 1/1 periode. Selanjutnya adalah lintasan sudut yang dilambangkan dengan theta. Lintasan sudut merupakan besar sudut yang ditempuh oleh gerak melingkar. Gambar berikut menunjukkan sudut theta yang dimaksud. Dalam gerak melingkar, satuan sudut yang kita gunakan adalah radian. Untuk satu putaran, sudut yang ditempuh adalah 360 derajat. Dan jika dinyatakan dalam radian, nilainya sama dengan 2pi radian. Lintasan linier. Lintasan linier yang ditempuh oleh gerak melingkar merupakan garis lengkung atau busur lingkaran. Jika partikel bergerak satu putaran penuh, maka lintasan liniernya akan sama dengan keliling lingkaran. Jadi, untuk satu putaran penuh, nilai theta sama dengan 2pi. Dan nilai S sama dengan 2πr. Jika theta yang sama dengan 2pi kita substitusikan ke persamaan S, maka akan ditemukan hubungan S sama dengan theta kali R. Kelajuan atau kecepatan sudut yang dilambangkan oleh omega merupakan besar sudut theta yang ditempuh tiap satuan waktu atau T, sehingga omega dapat dirumuskan sama dengan delta theta per delta T atau boleh juga ditulis theta per T. Jika kita mengambil pemisalan untuk satu putaran penuh, maka sudut theta sama dengan 2pi radian. Sedangkan waktu untuk menempuh satu putaran penuh disebut dengan periode atau T besar. Sehingga omega yang merupakan sudut dibagi waktu akan menjadi 2pi per periode. Jika periode diganti menjadi 1/1 frekuensi, maka persamaan akan menjadi omega sama dengan 2πf. Kelajuan linier dilambangkan oleh huruf V. Merupakan hasil bagi jarak atau panjang lintasan linier yang ditempuh benda dengan selang waktu, atau dirumuskan V sama dengan S per T. Untuk satu putaran, lintasan linier akan sama dengan keliling lingkaran atau 2πr, dan waktunya merupakan periode, sehingga V sama dengan 2πr per T. Dan jika periode diganti menjadi 1/f, maka V menjadi 2πrf. Pada pembahasan sebelumnya,
Kita sudah mengetahui bahwa kecepatan sudut atau omega sama dengan 2pi per t, sedangkan kelajuan linier atau V sama dengan 2pi kali R per t, atau boleh dituliskan seperti ini. Keduanya sama-sama memiliki faktor 2pi per t, sehingga omega dapat kita substitusikan ke V. Maka persamaan V menjadi V sama dengan omega kali R. Percepatan sentripetal atau dilambangkan AS adalah percepatan yang selalu tegak lurus terhadap kecepatan linearnya dan mengarah ke pusat lingkaran. Percepatan sentripetal dirumuskan oleh AS sama dengan V kuadrat per R atau AS sama dengan omega kuadrat kali R. Contoh yang pertama. Sebuah bola yang digantungkan pada seutas tali digerakkan melingkar dengan kelajuan tetap. Panjang tali adalah 50 cm dan bola menempuh sebanyak 2 putaran dalam 1 sekon. Hitung periode, frekuensi, kelajuan sudut, dan kecepatan linear bola tersebut. Kita dapat menuliskan besaran-besaran yang diketahui terlebih dahulu dari soal. Yang pertama, kita dapat mengetahui bahwa R atau jari-jari sama dengan 50 cm atau sama dengan 0,5 meter dari panjang tali. Kemudian banyak putaran adalah N sama dengan 2. Dalam waktu 1 sekon berarti T sama dengan 1 sekon. Kemudian ditanyakan yang pertama T besar atau periode, kedua frekuensi atau F, yang ketiga kelajuan sudut atau omega, dan yang keempat kecepatan linear atau V. Periode dihitung dari T sama dengan T per N. Periode sama dengan 1 per 2 atau setengah sekon. Kemudian frekuensi. Untuk menghitung frekuensi, kita dapat menggunakan persamaan N per T atau boleh juga seper periode. Di sini kita coba menggunakan jumlah putaran per waktu. Frekuensi sama dengan 2 per 1 atau 2 Hz. Selanjutnya omega. Omega dihitung dari 2pi kali F atau 2pi per periode. Bebas, silahkan dipilih mana yang lebih mudah karena akan menghasilkan nilai yang sama. Di sini kita gunakan omega sama dengan 2pi F. Omega sama dengan 2pi kali 2, sehingga omega sama dengan 4pi radian per sekon. Kemudian kecepatan linear atau V bisa dihitung dari 2pi R kali F, bisa dihitung dari 2pi R per T, bisa juga dihitung dari omega kali R, karena tadi kita sudah menghitung omega. Kita coba menggunakan omega kali R. V sama dengan 4pi kali 0,5, sehingga V sama dengan 2pi meter per sekon. Contoh yang kedua. Sebuah roda gerinda yang diameternya 50 cm berputar pada 1800 rpm atau rotasi per menit. Berapa percepatan mengarah ke pusat yang dialami oleh sebuah titik pada pinggir roda? Percepatan yang mengarah ke pusat berarti yang dimaksud adalah percepatan sentripetal. Tuliskan diketahui terlebih dahulu. Karena diameternya 50 cm berarti jari-jari atau R sama dengan 25 cm atau 0,25 meter. Berputar pada 1800 rotasi per menit berarti jumlah putarannya 1800 atau N sama dengan 1800. Per menit berarti waktunya T sama dengan 1 menit atau 60 sekon. Kemudian ditanyakan berapakah AS. Dari jumlah putaran dan waktu, kita dapat menentukan frekuensi atau periode. Di sini kita akan menggunakan frekuensi. Frekuensi sama dengan N per T, berarti F sama dengan 1800 per 60 atau 30 Hz. Kemudian kita akan menghitung nilai AS, boleh menggunakan V kuadrat per R, boleh juga menggunakan omega kuadrat R. Di sini kita akan coba menggunakan persamaan yang kedua, yaitu menggunakan omega kuadrat R. Sehingga kita perlu menghitung terlebih dahulu omeganya. Omega dihitung dari 2pi kali F. Omega sama dengan 2pi kali 30, sehingga omega sama dengan 60pi radian per sekon.
Kemudian kita bisa menghitung percepatan sentripetalnya sama dengan omega kuadrat R atau 60 pi dikuadratkan dikali 0,25 jari-jarinya. Sehingga percepatan sentripetal sama dengan 3600 pi kuadrat kali 0,25 atau sama dengan 900 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Hubungan roda-roda. Jika kalian perhatikan roda belakang sepeda, ketika dikayuh akan bergerak karena dipengaruhi oleh gear atau roda-roda yang lain yang saling berhubungan. Dalam gerak melingkar, kita akan mempelajari 3 macam hubungan roda-roda, antara lain satu poros atau seporos, bersinggungan, dan dihubungkan dengan tali atau rantai. Pada roda-roda seporos atau sepusat seperti gambar, jika roda A bergerak ke kanan, maka roda B juga akan bergerak ke kanan. Artinya arah putar roda A searah dengan roda B. Jika roda A menempuh sudut θ, maka roda B juga akan menempuh sudut θ yang sama. Maka pada roda-roda seporos berlaku hubungan omega A sama dengan omega B, atau kecepatan sudut A sama dengan kecepatan sudut B. Pada roda-roda yang bersinggungan, jika roda A berputar ke kanan, maka roda B akan berputar ke kiri. Artinya arah putar roda A berlawanan dengan arah putar roda B. Karena bersinggungan, maka jika roda A menempuh lintasan linier tertentu, roda B juga akan menempuh lintasan linier yang sama besar. Sehingga pada roda-roda bersinggungan berlaku VA sama dengan VB, atau kelajuan linier A sama dengan kelajuan linier B. Pada roda-roda yang dihubungkan dengan sabuk atau rantai, jika roda A berputar ke kanan, maka roda B akan berputar ke kanan juga. Artinya arah putar roda A searah dengan roda B. Karena dihubungkan dengan sabuk atau rantai, jika roda A menempuh lintasan linier tertentu, maka roda B juga akan menempuh lintasan linier yang sama besar. Sehingga pada hubungan roda-roda ini berlaku VA sama dengan VB, atau kelajuan linier A sama dengan kelajuan linier B. Contoh, 3 buah roda berputar dihubungkan seperti gambar. Data ketiga roda, R1 sama dengan 20 cm, R2 sama dengan 10 cm, R3 sama dengan 5 cm. Jika kecepatan sudut roda kedua adalah 100 radian per sekon, tentukan kecepatan sudut roda ketiga. Dari soal diketahui bahwa R1 sama dengan 20 cm atau 0,2 meter, R2 sama dengan 10 cm atau 0,1 meter, R3 sama dengan 5 cm atau 0,05 meter, dan omega 2 sama dengan 100 radian per sekon. Kemudian ditanyakan omega 3. Karena yang diketahui adalah omega 2, maka perhatikan terlebih dahulu roda yang kedua. Roda 2 berhubungan langsung dengan roda 1 dan tidak berhubungan dengan roda 3. Sehingga roda 2 dan roda 1 perlu diselidiki terlebih dahulu. Roda 2 dan roda 1 berhubungan seporos. Pada roda-roda satu poros, kecepatan sudutnya sama, sehingga omega 1 sama dengan omega 2. Omega 1 nilainya 100 radian per sekon karena sama dengan omega 2. Setelah itu, kita baru hubungkan roda 1 dengan roda 3. Perhatikan gambarnya, roda 1 dan roda 3 dihubungkan dengan tali atau rantai. Sehingga kecepatan liniernya sama, atau V1 sama dengan V3. Nah, V itu kan bisa dihitung dari omega kali R, sehingga boleh ditulis omega 1 kali R1 sama dengan omega 3 kali R3. Kita masukkan angkanya 100 kali 0,2 sama dengan omega 3 kali 0,05. Kalau dihitung omega 3, hasilnya sama dengan 400 radian per sekon.